Oke, semua sehat? Bagus. Oke, sebelumnya kami minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anakmu kembali menghaturkan kehadiran-Mu, karena hanya atas berkat dan perlindungan-Mu Engkau masih melindungi kami dari hari-hari yang berlalu hingga pada saat ini. Ya Bapa, sekarang kami akan mulai dengan pelajaran kami. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk melindungi kami dalam pelajaran ini, sehingga mata pelajaran apa yang diberikan oleh Bapa atau Ibu kami bisa menjadikan hidup yang sangat bermanfaat bagi kami. Hanyalah doa dan permohonan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, semuanya silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai, Pak, absen dulu. Alfian Irenius Nejipeto. Alfa ya? Ya. Tidak ada keterangan. Ya. Arnoldus Yohanes Haki. Florencia Aurel Bau. Fredericus Elifuran. Gracia Olivia Roy. Gregorius Irfan Lobo. Enrica Pule. Enricus Jackson Omenu. Januarius Omenu. Maria Eli Nasomo. Maria Elina Omenu. Maria Crisanta Romane. Maria Christina Sejawa. Feidora Ansene. Veronica Sempoe. Joseph Devanabu. Oke, satu orang saja yang hari ini tidak datang ya. Oke. Duduk tenang. Siapa yang hari ini kita? Wah, bagus sekali, hari ini bersih sekali ya. Karena hari ini hujan, jadi kita masuk kelas tanpa sepatu ya. Oke, duduk tenang supaya kita bisa mulai belajar. Semangat. Hari ini masih masa-masa momen Sumpah Pemuda, jadi sebagai generasi penerus pun kita harus semangat. Oke, materi kita masih sama, yaitu tentang komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, yang masih ingat materi kita kemarin tentang komitmen para pendiri negara? Siapa masih ingat? Bisa memberikan contoh komitmen para pendiri negara di belakang? Komitmen para pendiri negara? Ya. Semangat persatuan dan semangat nasionalisme. Oke, ada semangat persatuan, semangat kesatuan dan semangat nasionalisme. Ada lagi? Ya. Semangat patriotisme. Bagus, tepuk tangan. Jadi komitmen yang dimiliki oleh para pendiri negara semangatnya adalah semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme kata lainnya adalah cinta tanah air. Dan patriotisme adalah bela. Nasionalisme adalah cinta tanah air dan patriotisme artinya bela negara. Bagus. Oke, sebelum kita mulai ke pelajaran, ada ide yang harus kita sama-sama kumandangkan. Oke, semua diajak untuk berdiri. Semua berdiri. Oke, semangat pagi. Salam Pancasila. Pancasila. NKRI. Oke, ulangi Pancasila. NKRI. Oke, bagus, luar biasa. Silakan dulu. Oke, ini kompetisi dan indikator pencapaian yang sama mensyukuri proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Coba mana yang di
Silakan. Yang ketiga, bagian yang hijau. Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, indikatornya. Menganalisis nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, yang keempat, mulai di belakang. Melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Ya. Peserta didik menyajikan hasil diskusi terkait nilai semangat dan komitmen yang dapat diteladani dari para pendiri Pancasila sebagai dasar negara dengan baik. Ya. Peserta didik menyajikan Slogan. terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi akan ada sebuah slogan yang kalian buat nanti sebentar. Slogan artinya apa? Ajakan agar kita bisa semangat dalam melakukan atau menerapkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ya, di sini tujuan pembelajarannya melalui kegiatan berdoa kita dapat menunjukkan sikap spiritual terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Presentasi dan mengungkapkan pendapat di kelas, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin. Melalui penugasan guru, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama di dalam kelas. Jadi sebenarnya kalian juga menunjukkan sikap kerjasama. Asalkan kalian punya tugas dan sebentar ada proyek yang kalian kerjakan. Oke, yang ketiga, silakan mulai yang di belakang, bagian pengetahuan. Melalui pendekatan deduktif model BPJPA, diskusi presentasi tanya jawab dengan bantuan PPT dan video. Peserta didik kelas 7 semester akhir SMP Negeri Opo mampu menganalisis dampak sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Iya, jadi menganalisis dampak yang nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, dampak dari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Oke, yang keempat, keterampilan. Silakan Nona. Melalui presentasi hasil diskusi, peserta didik dapat menyajikan dampak sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Ya. Melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan slogan terkait penerapan Pancasila dalam Kehidupan sehari-hari. Iya, jadi slogan itu harus kita terapkan dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, di sini komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki. Jadi kalau kita merasa memiliki akan komitmen yang kita bangun, otomatis kita punya kehidupan akan berjalan sesuai dengan aturan. Itu maksudnya. Jadi kita harus membangun komitmen dalam kita punya diri. Ya, memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memiliki komitmen dan semangat kita jalankan dengan sungguh-sungguh, otomatis kehidupan kita akan harmonis. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita akan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Itu orang yang memiliki komitmen. Dia lebih mengutamakan atau mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Bisa dipahami. Contohnya adalah ada yang bisa memberikan contoh kalau kita mengutamakan kepentingan umum, yaitu apa? Suka misalnya kerja di kantor desa, ada rapat, kita ikut rapat. Ada musyawarah, kita ikut musyawarah di desa. Jangan orang ajak kita ke desa, malah kita tidak ke desa, kita tidur di rumah atau di kebun. Mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Jadi sebagai generasi penerus bangsa kita harus memiliki komitmen, yaitu mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Itu maksudnya. Di sini ada sebuah video yang akan kalian tonton, video-video tentang perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalian silakan mencatat agar sebentar bisa menyelesaikan kalian punya poin. Jadi catat hal yang penting yang ada dalam video agar bisa diselesaikan saat proyek nanti. Silakan ambil poin dan buku supaya bisa dicatat. Oke, kalau semua sudah punya, guru terhadap menghadap ke depan supaya kita bisa menayangkan video ini.
semua sudah nonton? Mau diputar ulang lagi? Nonton video ya kan? Sudah mencatat hal yang penting yang ada dalam video? Oke, kalau sudah kita akan lanjut kepada kegiatan diskusi kelompok. Ya, kegiatan diskusi kelompok. Oke, sebelumnya Pak mau bagikan kalian dalam 5 kelompok. Jadi, kelompok 1 yang tetap di situ, kelompok 2 di depan sini, kelompok 3 di belakang, kelompok 4, kelompok 5. Oke, kelompok 1 yang itu 3 orang, kelompok 2, kelompok 3 orang, kelompok 4 3 orang, kelompok 5 orang. Silakan bangun dulu dalam bentuk kelompok. Silakan cepat. Di sini kelompok 1 di sini. Cukup ambil satu kursi lagi pindah ke sini. Tidak perlu pindahkan meja, pindahkan kursi saja karena kalian tidak orang. Ya, ambil satu kursi saja kasih pindah ke sini. Di belakang. Iya. Pas. Kelompok 1 di situ, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, kelompok 1, kalian punya nama kelompok adalah kelompok bintang. Karena kalian silang pertama. Kelompok 2, kelompok namanya silang kedua apa? Rantai. Kelompok 3 lambang silang ketiga? Iya, jadi kalian punya nama kelompok beringin. Ini kelompok rantai, kelompok bintang, kelompok rantai, kelompok pohon beringin, kelompok kepala banteng, kelapa banteng. Oke. Kepala banteng yang terakhir kelompok pari dan kapas. Kelompok bintang, kelompok rantai, kelompok beringin, kelompok kepala banteng dan kelompok padi dan kapas. Oke, di sini silakan masing-masing kelompok datang dan ambil kalian punya bagian. Ya, kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 5 ini. Semua ini. Ya. Jadi di situ kalian mewarnai gambar yang ada. Mewarnai gambar yang ada sesuai dengan kalian punya keinginan. Bisa? Ya, kasih warna di situ. Mewarnai sesuai kalian punya mau. Oke, silakan pilih. Apa lagi? Iya. Iya. Silakan kelompok. Bebas memilih. Tambah lagi. Ya. Nanti sebentar bisa minta lagi dari teman kelompok lain supaya bisa pakai mewarnai. Iya. Dan sebentar baru kita tambah dari kelompok lain ya, minta untuk pakai kasih warna. Iya. Oke, yang sudah dapat silakan langsung mewarnai. Kalian bebas karena kalau mau butuh warna apa sih tinggal minta ke teman dari kelompok lain. Bisa? Oke. Bebas mewarnai, bisa divariasi sesuai dengan keinginan. Ya, mewarnai. Pakaiannya warna apa? Rambutnya warna apa? Sepatunya warna apa? Silakan mewarnai. Waktu yang diberikan 40 menit. Itu yang pertama. Analisis dampak dari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi ini ada SKPD di sini.
Pak akan bagikan kalian yang KPD. Jadi kalian bisa langsung mengisi sesuai dengan setiap sila yang ada. Oke, perhatikan. Semua perhatikan ke depan sini dulu. Jadi di sini ada yang KPD. Kalian bisa mengisi sesuai dengan sila-sila yang ada. Kelompok 1 sila pertama, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok ini. Ya, ini kelompok 2. LKPD-nya kelompok 1 ini. Ini kelompok 3. Kalian punya LKPD dan isi di situ. Kelompok 4, kelompok 5. Ini LKPD kelompok 4. Kalian tinggal mengisi agar bisa dipresentasikan. Gitu. Yang kedua, kerjakan dalam bentuk tabel. Tabelnya dikerjakan sesuai dengan tabel yang ada. Buatlah slogan yang berisi ajakan untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan. Jadi slogannya itu buat di bagian terakhir, isi di bagian terakhir agar sebentar bisa disampaikan slogannya. Ingat, masing-masing kelompok buat slogannya ya. Bisa? Kelompok 4 bisa buat slogan? Kelompok 5 bisa buat slogan? 3? Bisa. Oke. Terus gambar yang sudah disediakan itu kalian buat supaya lebih menarik. Bisa gambar variasi di setiap gambar yang kalian dapat. Bisa gambar yang punya bingkai, bisa memberikan warna yang terlihat lebih bagus. Oke. Waktunya 40 menit. Jadi sebentar baru bisa dipresentasikan. Oke. Kalian bisa melihat sesuai dengan bahan ajar yang ada di sini. Pak akan bagikan bahan ajarnya. Nanti lihat supaya bisa diisi sesuai dengan bahan ajar. Oke, silakan. Ada yang mengalami kendala, silakan. Usahakan supaya gambar kalian terlihat menarik. Oke, bagus. Iya. Silakan mewarnai KPD-nya. Silakan dikerjakan sesuai dengan tabel yang ada di sini. Kalian sila kedua isi di sini. Dampaknya apa? Jilbab sebenarnya satu warna. Jilbab warna-warni. Ya. Sila kedua bunyinya apa? Sisi di sini. Di sila kedua. Nanti tulis nama kelompoknya atau di luar sini, di luar sini. Ya di sini. Kelompok apa namanya? Ya. Tulis bunyi silanya di sini, tulis nama kelompok di atas. Tulis sila dari kaca sila yang bagus. Mereka punya kotak jalan betul-betul. Silakan. Sedikit tinggal variasi. Nanti minta pensil warna warna dari teman kelompok lain. Ya itu warna hijau toh. Dan sebentar minta warna hijau untuk tahu. Ya. Itu nanti kita lihat teman lain. Kalau akan terus kalian punya KPD ini sudah sesuai dengan sila yang ada. Ya, dampaknya apa? Coba Pak.
Ya. Jadi di sini keterangannya kalau yang seperti ini. Bersikap otoriter dalam memimpin, otomatis apa yang akan terjadi? Jika disenangi banyak orang, disenangi orang belajar. Ya. Setelah itu mengambil keputusan seperti saya sebut bicara orang lain. Ya, nanti jangan lupa kata-kata ya. Bagus. Terus yang ketiga itu apa? Coba Nona bacakan. Memihak salah satu pihak demi kepentingan pribadi. Oke. Oke, kelompok 3 sudah selesai mewarnai. Oke, bagus. 1. Kelompok 1 sudah selesai mewarnai. Oke. RKPD-nya sudah? Bagus. Kelompok 2. Oke, sementara buat supaya kelihatan menarik ya. Variasi agar kelihatan menarik. Kalian punya sudah? Oke. Nanti buat supaya dia kelihatan menarik ya. Terus nama kelompoknya tulis di dalam. Boleh tulis di situ juga bisa. RKPD-nya sudah ya? Mana? Oke. Kelompok 5 sudah sampai mana? Oke, bagus. Ini anak SD ya? Bagus. Oke. Ya, slogannya di bawah. Dan setelah itu presentasi baru bacakan slogan. Oke. Oke, semua sudah? Kelompok 5 sudah? Slogannya sudah? Kelompok 4? Kelompok 3 sudah? Slogan? Kelompok 1? Oke, kalau semua sudah, saatnya kita tiba pada presentasi. Oleh sebab itu, kita akan secara berurutan melakukan presentasi. Presentasi dimulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1, 3 orang maju ke depan agar bisa mempresentasikan hasil diskusi. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Freddy Guna. Ya. Sila ke-1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Menunda-nunda dalam hal beribadah. Dampaknya berdosa. Ya. 2. Memaksa orang lain untuk memeluk suatu agama. Dampaknya dia tidak serius beribadah. Ya. 3. Menghina dan merendahkan ajaran agama lain. Dampaknya konflik bahkan perang agama. Ya. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Apa sanksi apabila melanggar aturan sila pertama? Ya. Sanksinya ialah berdosa dan menyesal atas perbuatannya. Ya, berdosa dan menyesal atas perbuatannya. Bagus, tepuk tangan. Waktu dan kesempatan diberikan kepada teman-teman untuk menjelaskan isu gambar. Ya, silakan. Gambar ini menunjukkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Siswa-siswa sedang belajar agama Islam dengan duduk sopan. Ya, bagus. Siswi sedang belajar agama Islam dengan duduk sopan. Tepuk tangan. Gambar ini menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan sila pertama. Bermain atau beribut saat beribadah. Ya, bermain atau beribut saat beribadah sikap yang tidak sesuai dengan sila pertama. Bagus, tepuk tangan. Ya, lanjut. Teman-teman, kami ada sebuah slogan, yaitu berdoa sebelum melakukan sesuatu. Berdoalah sebelum melakukan sesuatu. Terima kasih. Silakan duduk, simpan hasilnya di situ. Terima kasih. Ya.
Bagus, silakan duduk. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Almarhum yang serahkan untuk mempresentasikan. Iya. Sila kedua, bangsa yang adil beradab. 1. Bersikap egois, tidak menghargai orang lain dan memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Nampaknya dijauhi orang lain. 2. Memandang rendah orang lain, memperlakukan orang lain dengan semena-mena dan tidak menghargai orang lain. Nampaknya dijauhi orang lain dan tidak mensenangi orang lain. 3. Memperlakukan orang lain dengan semena-mena, nampaknya maka orang lain tidak akan bergaul dengan kita. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Salah satu contoh penyerapan sila kedua di lingkungan masyarakat adalah menolong orang lain, menolong sesama dan tidak boleh membela yang salah. Oke, menolong sesama dan tidak boleh membela yang salah. Bagus, tekan. Apakah kelompok 4 puas? Puas. Oke, kelompok 4 puas. Bagus, silakan lanjutkan. Nomor ini menunjukkan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan pergi ke sekolah bersalin kepada orang tua. Bagus, pergi ke sekolah harus beri salin kepada orang tua. Orang tua, tekan. Silakan. Gambar ini tidak sesuai dengan sila kedua, membuang sampah sembarangan, Ya, menertawakan orang sedang sakit. menertawakan orang yang sedang sakit. Bagus, tepuk tangan. Ini ada sebuah slogan yaitu Hormati menghormati bapak atau ibu guru. Menghormati bapak atau ibu guru. Bagus, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Ya, simpan di atas meja. Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Teman-teman, Selamat pagi. hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok. Ya, Waktu dan kesempatan diberikan kepada Gregory Silvaluku untuk mempresentasikan. bagus. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. 1. Mengutamakan kepentingan pribadi. Dampaknya adalah akan dijauhi orang lain. 2. Tidak mau memakai produk dalam negara. Dampaknya adalah perekonomian akan menurun. Ya, 3. Melakukan provokasi sehingga terjadinya konflik. Dampaknya adalah tidak disenangi orang lain. ya, tidak disenangi orang lain. Bagus. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ada Apa kepanjangan dari SARA? apa kepanjangan dari SARA? Suku, agama, ras, antar golongan. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 3? Oke. Berilah salah satu contoh penerapan Pancasila. Sila ketiga Pancasila dalam lingkungan sekolah. Contohnya adalah melalui diskusi kelompok dan pemilihan ketua kelas kita dapat menciptakan persatuan di lingkungan sekolah. Iya, bagus. Tepuk tangan. Waktu dan kesempatan diberikan kepada teman kelompok untuk menjelaskan isi gambar. Ya, silakan. Gambar ini adalah gabungan dari beberapa suku. Iya, gambar beberapa gabungan dari beberapa suku. Bagus. Itu menunjukkan sila keberapa itu? Sila ketiga Ya, sila ketiga yaitu. Persatuan Indonesia. Oke. Bagus. Selanjutnya. Gambar ini tidak sesuai dengan penerapan sila ketiga karena mengejek orang yang kulitnya berbeda. Ya, mengejek orang yang kulit berbeda. Itu apa, kulit hitam itu? Ya. Iya, bagus. Jadi orang kulit hitam kita tidak boleh Oke. Selanjutnya, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok. Ya, silakan. Ada slogan? Teman-teman, kami mempunyai sebuah slogan yaitu Hargailah teman-temanmu yang berbeda sara dan berbahasa Indonesia yang benar. Iya, bagus. Tepuk tangan. Hargailah teman-temanmu yang berbeda sara dan berbahasa
bangsa Indonesia lah yang baik dan benar. Bagus, silakan. Sekian dan terima kasih. Bagus, terima kasih. Silakan simpan di atas meja dan bisa duduk. Iya, silakan duduk. Kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Teman-teman, Selamat pagi. hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Katerina saja untuk mempresentasikan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. 1. Bersikap otoriter dalam memimpin. Dampaknya, maka ia tidak disenangi banyak orang. Iya. 2. Mengambil keputusan secara sepihak. Dampaknya, maka dijauhin orang lain. Iya. 3. Memihak salah satu pihak demi kepentingan pribadi. Dampaknya, maka terjadi konflik atau masalah. Waktu dan kesempatan diberikan kepada teman-teman untuk bertanya. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah kekuasaan yang paling tinggi berada di tangan rakyat. Iya. Bagus, kekuasaan yang paling tinggi itu berada di tangan rakyat. Itu arti daripada demokrasi. Silakan. Waktu dan kesempatan diberikan kepada penulis ini untuk menjelaskan isi gambar. Iya. Gambar ini menunjukkan sila ke. Ya. Menunjukkan sila keempat. Yaitu mereka sedang memiliki teosis. Ya, mereka sedang memilih ketua OSIS. Coba arahkan gambarnya ke depan. Ya, mereka sedang memilih ketua OSIS. Bagus, itu ada demokrasi. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Ya. Gambar ini menunjukkan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ya, bagus. Selanjutnya. Gambar ini menunjukkan tidak ada kekompakan dalam kelompok. Kami ada sebuah slogan yaitu Mari budayakan demokrasi yang baik dan benar. Iya, tepuk tangan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Henrikus Jackson Omenu untuk presentasikan hasil diskusi. Ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Tidak mau bekerja sama dengan orang lain, dampaknya maka tidak adanya kesatuan. 2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dampaknya rakyat menderita atau kemiskinan. 3. Tidak menjaga antara hak dan kewajiban, dampaknya akan terjadi perpecahan. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ada kelompok yang mau bertanya? Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap sila kelima? Faktor penyebabnya adalah lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan lanjut. Apakah kelompok 2 puas? Puas. Waktu dan kesempatan diberikan kepada teman saya untuk menjelaskan isi gambar. Ya. Gambar ini menunjukkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siswa-siswi sedang berpartisipasi membersihkan kelas. Iya, bagus. Lanjut. Ada gambar lagi? Ya. Gambar ini tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu korupsi karena mengambil uang yang bukan miliknya. Bagus, mengambil uang yang bukan miliknya tidak sesuai dengan sila kelima. Bagus, tepuk tangan. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan lanjut. Teman-teman, kami ada slogan yang kami akan bacakan. Ya, silakan. Ayo Jagalah kebersihan di sekitarmu. Ayo jagalah kebersihan di sekitarmu. Bagus. Tepuk tangan. Ya, silakan dulu simpan hatinya di situ. Iya, silakan dulu. Oke, terima kasih atas hasil diskusi yang telah kalian paparkan. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berdasarkan hasil kalian
kumpul, nanti Pak akan periksa kalian punya hasil ini. Dan Pak akan memberikan kalian nilai sesuai dengan kalian punya hasil diskusi, hasil presentasi, dan sesuai dengan kalian punya slogan yang kalian buat. Ternyata kalian punya slogan bagus-bagus. Slogan yang pertama apa? Berdoalah sebelum melakukan sesuatu. Berdoalah sebelum melakukan sesuatu. Slogan kedua, kelompok kedua apa? Bapak gurumu, menghormati ibu atau bapak gurumu. Slogan kelompok tiga? Hargailah teman-temanmu yang berbeda sara dan berbahasa Indonesia yang benar. Hargailah teman-teman yang berbeda sara dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamu kelompok keempat? Mari budayakan demokrasi yang baik dan benar. Budayakan demokrasi yang baik dan benar. Kelompok lima? Ayo jagalah kebersihan di sekitarmu. Ayo jagalah kebersihan di sekitarmu. Jadi dari kelima slogan itu sudah menguatkan kita sebagai generasi penerus untuk tetap mempertahankan lima sih. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi? Ada? Ada. Oke. Penerapan sila pertama harus rajin beribadah. Ya, bagus. Tepuk tangan. Penerapan sila kedua harus saling menolong. Penerapan sila kedua kita harus saling menolong. Bagus. Tepuk tangan. Penerapan sila ketiga harus menciptakan persatuan atau bekerja sama. Ya, bagus. Tepuk tangan. Menciptakan persatuan. Penerapan sila keempat yaitu bermusyawarah dan Bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Silakan. penerapan sila kelima harus berlaku adil dalam segala hal. Harus berlaku adil dalam. Segala hal. Oke. Ya, jadi kita sebagai anak generasi penerus bangsa, kita harus menciptakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelima sila tersebut. Yang tadi kalian sudah bilang sila pertama harus rajin beribadah, berdoa, itu sudah masuk dalam penerapan sila pertama. Sila kedua juga begitu, harus saling menolong sesama, tidak boleh membela yang salah. Sila ketiga harus bersatu, bekerja sama untuk menciptakan persatuan Indonesia. Tidak boleh memandang bulu yang tadi, tidak boleh memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar. Dan yang ketiga harus menciptakan demokrasi atau bermusyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Yang kelimanya itu harus berlaku adil atau berlaku seimbang atau sama rata. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh membela yang salah. Kita sebagai generasi muda terhadap Pancasila harus menjaga dan mengamalkan seluruh nilai yang terdapat dalam Pancasila, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Sebagai pelajar, kalian harus mempunyai karakter yang kuat membangun bangsa dan negara, memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Semangat nasionalisme dan patriotisme. Semangat nasionalisme tadi apa? Cinta tanah air. Dan semangat patriotisme artinya apa? Harus memiliki semangat cinta tanah air dan bela negara sehingga terciptanya bangsa dan negara yang harmonis. Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kita punya kehidupan pribadi maupun di masyarakat. Seperti itu. Oke. Di sini ada sebuah tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian langsung saja duduk kembali kepada tempat duduk masing-masing. Silakan. Duduk kembali kepada tempat duduk masing-masing. Silakan. Kembali, bangun. Ini kursi ini sama. Oke, silakan duduk kembali dalam duduk tempat masing-masing. Ya. Ya, silakan ditulis soalnya untuk mengerjakan. Lembar kerjanya yaitu soalnya dikerjakan secara individu. Soal yang pertama, padukan ciri-ciri komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Dan yang kedua, buatlah perbandingan antara komitmen para pendiri negara dengan komitmen generasi penerus bangsa. Komitmen para pendiri negara apa dan generasi penerus bangsa kita harus buat apa? Komitmennya berbedanya seperti apa? Silakan.
Oke, yang sudah selesai langsung kumpul ke depan. Ya. Simpan dengan rapi ya. Yang sudah duduk tenang-tenang supaya jangan mengganggu teman yang belum. Ya, yang sudah dikumpulkan di depan. Simpan di sini. Oke. Jadi setelah kalian sudah mengerjakan hasilnya di sini, maka Pak mau bertanya kepada kalian, apa perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini? Silakan, ada? Senang. Senangnya bagaimana? Ada video. Ada apa lagi? Ada ini, ada apa lagi? Belajar sambil bermain. Ya, kalian bisa mewarnai dengan sendirinya gambar yang pas sudah terjadi. Jadi kalian sudah bisa menerapkan kalian punya pembelajaran dengan bermain. Oke. Terus menurut kalian, apakah pembelajaran kita pada hari ini yang Pak sampaikan kalian bisa memahaminya dengan baik? Bisa. Apakah Pak terlalu cepat dalam menyampaikan pembelajaran? Tidak. Pas? Oke, kalau pas mari kita tepuk tangan bersama. Sebelum kita mengakhiri kita punya pembelajaran pada hari ini, Pak mau memberikan kalian memberitahukan bahwa pembelajaran kita pada minggu depan yaitu tentang norma. Jadi kalian bisa pulang sampai di rumah cari materi-materi tentang norma baik dari Google, dari buku, atau tanya di orang tentang norma, atau yang tentang kelas tentang pengertian norma, macam-macam norma, agar minggu depan kita bisa bertemu dan bisa melakukan pembelajaran jauh lebih bagus daripada hari ini. Jadi minggu depan materi kita tentang apa? Norma. Minggu depan materi kita tentang norma. Oke, sebelum kita materi kita punya pembelajaran, meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Siapa? Silakan. Masuk ke depan seperti memimpin dalam doa. Semua bangkit berdiri untuk bisa. Marilah kita berdoa sebelum Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur karena anak-anakmu kembali menentukan hari Rabu, karena hanya atas berkat dan perlindungan Engkau masih menyertai kami dari awal pelajaran hingga berakhir ini. Doa dan permohonan kami yang kami lakukanlah dalam dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Silakan berdoa. Siap, Pak.